Boleh, boleh. Ya udah. Ya, sudah saya rekam. Agustus. Ya, Agustus berarti. Karon delok anu terus apa sih kuwi? Rencana rapi-rapi. Ada Zoom sana. Yang ke sini masuk. Suaranya masuk. Iya nanti dulu. Gimana kita mulai belum? Sudah siap belum? Siap, Bu. Siap. Berarti ini dimulai dari saya ya, Pak ya? Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Bapak, ini kan terkait untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan Bapak ya. Nah, saya ingin menanyakan persiapan Bapak untuk melakukan coach seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot barangkali bisa menggali potensi dari rekan saya nanti yang akan saya ajak untuk melakukan percakapan coaching ini, Bu. Ya, beberapa pertanyaannya mudah-mudahan ini bisa semakin meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan proses coaching ini. Iya. Sejauh ini Bapak sudah tahu belum kompetensi yang dimiliki kompetensi Bapak sendiri untuk melakukan coaching ini, Pak? Iya, yang mohon nanti kalau ini ditambahkan, Bu ya. Ya di antaranya hadir penuh, mendengarkan, kemudian menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian tidak melakukan judgement, menilai, menjauhkan dari berbagai macam asumsi, begitu, Bu. Oke, ya. Dengan Bapak sudah memiliki kompetensi untuk mendengarkan nanti ya, untuk mengobservasi tingkat kemampuan si coaching. Nah, Bapak juga bagaimana nih untuk supaya lebih spesifik yang akan diobservasi ini nanti apa, Pak? Kira-kira? Iya, saya pengen nanti Ibu bisa melihat bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena memang ini menjadi tantangan saya yang luar biasa untuk bisa menggali potensi rekan dengan pertanyaan berbobot. Karena selama ini saya sering kehabisan pertanyaan ketika sudah dijelaskan oleh Baci, gitu ya. Itu praktek sudah dijelaskan, sepertinya ini sudah keluar semua begitu. Nah, Iya, ya. saya kadang-kala berhenti bingung mau tanya apa lagi ya, kayaknya sudah habis ini pertanyaannya. Oke. Nah, barang itu. Ya, jadi Bapak nanti berusahakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa menimbulkan bagi si coach itu sendiri untuk mengetahui kemampuan apa ya Pak yang untuk dalam mengatasi nantinya ya Pak ya. Jadi Iya, Bapak ini menginginkan membuat pertanyaan yang lebih ini lagi mengena ya Pak ya istilahnya ya. iya, lebih Jadi dalam permasalahan gitu. yang dihadapi oleh si coach nantinya. Nah, Mm-mm. ya, kira-kira Pak, indikator apa aja Pak yang nantinya untuk mencapai tujuan dalam pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya, Indikator. pada saat nanti saya melakukan percakapan menggunakan alur tirta, setidaknya pada tahap identifikasi masalah itu, saya bisa mendapatkan eh, banyak identifikasinya ya, tidak cuma satu gitu kan. Saya bisa menggali, mengidentifikasi apa saja yang
terjadi situasi seperti apa yang dialami seorang coach ini bukan hanya satu. Kemudian juga pada saat merumuskan rencana aksi, mudah-mudahan ya tidak hanya satu saja rencananya, tetapi juga ada beberapa mungkin rencana aksi yang bisa dilakukan oleh coach itu, yang kemudian itu menjadi salah satu langkah untuk melakukan pengembangan diri ataupun perbaikan. Oke Pak, semoga ya Pak ya dengan indikator yang berbagai Amin. buat tidak hanya satu dan rumusan yang ini apa untuk dalam pemecahan masalah juga itu tidak satu. Nantinya diharapkan si coach bisa mengembangkan potensi diri yang dimilikinya dan akhirnya dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu Pak ya. Betul. Maka nanti Bapak dan si coach bisa berjalan dengan baik ya Pak. Ya kan untuk kegiatan pra ini Pak ya. Silakan Bapak dan untuk memulainya. Demikian Pak, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mir. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, ini ngomong-ngomong sore ini kita kemarin sudah melakukan janjian untuk ngobrol nih Bu, sore ini. Nah, topiknya apa ya Bu ya? Topiknya, oh iya Pak, benar kemarin kan kita sudah untuk menjanjikan melakukan apa namanya bertemu untuk kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Betul. Ini topiknya saya bagaimana sih Pak nanti saya itu ingin meningkatkan motivasi anak-anak di dalam pembelajaran kan di dalam belajar ini apa namanya Pak maaf Pak patiin dulu ya. Pak. Oke. Baik, kita mulai Bu Laili ya. Bu Laili hilang. Kayaknya tempat Bu Laili ini jaringannya agak susah nih. Halo Bu Laili, gimana? Sudah? Halo, sinyalnya Pak keluar masuk. Iya betul. Kayaknya memang masih sama seperti yang dulu. Aduh. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalaupun apa ya, sinyal tiba-tiba hilang ya tetap kita lanjutkan biar nanti dipotong gitu ya, yang di space kita tidak ada obrolan itu. Baik, kita langsung saja mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabarnya sore ini? Sehat, alhamdulillah Pak. Baik-baik. Alhamdulillah, iya. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa sore ini kan kita akan melakukan suatu percakapan. Nah, ini ngomong-ngomong, topik apa nih yang mau kita bahas? Topik. Terima kasih Pak Mir. Apa namanya sudah mau nih kita ngobrol. Saya meminta waktunya Bapak untuk
ngobrol sebentar ya Pak ya. Topik yang Siap. kita bahas ini saya ingin menceritakan kepada Bapak nih, di dalam pembelajaran di kelas. Ini kan terlihat anak-anak itu motivasi dan semangatnya itu tuh kurang. Jadi kalau di dalam belajar itu apa ya Pak ya? Dia cepat bosennya gitu. Jadi kalau ngajar, kita ngajar nih, baru udah ngajar. Saya kan kebetulan nih ngajar kelas 6 nih, Ya. pelajaran IPA. Pada saat pembelajaran IPA ini hanya semangat apa? Tidak ada beberapa anak itu motivasinya kurang. Dia hanya diam saja, tidak ada semangatnya, ya sekedar yang penting sekolah gitu aja. Jadinya gimana ya? Saya tuh kepingin anak-anak itu apa namanya, semangat dalam belajar tuh ada, motivasinya ada, nggak datang ke sekolah. Kadang kan kalau udah jam-jam siang tuh kan udah capean main bola, istirahat, nanti masuk kelas udah kemeringat, terus capek. Jadi untuk menerima pembelajaran tuh dia hanya lesu, tidak ada lagi semangatnya, motivasinya kurang. Bahkan kalau udah mau jam-jam rawan tuh bahkan ada yang ngantuk. Itu tuh saya tuh bagaimana ya Pak untuk meningkatkan motivasi anak-anak itu, semangatnya itu loh di dalam belajar itu loh Pak. Itu sharing ini. Iya. Nah, dari topik ini menurut Ibu ini yang ingin Ibu dapatkan apa ini? Nanti setelah kita melakukan obrolan ini. Saya ingin itu ya, anak-anak itu belajarnya ya semangat Pak. Jadi dia tuh mengikutinya itu semangat, motivasinya ada, terus anak-anak kalau dikasih tugas itu ya mau mengerjakan, terus tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya inginkan tersampaikan gitu. Terus harapan saya mereka memahami, mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Artinya walaupun tidak kita standar, karena tidak kan semuanya itu anak-anak itu tidak bisa disamakan ya Pak. Udah kita melalui asesmen diagnostik tuh adalah yang anak memang sesuai gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, auditoral itu. Terus mereka cuman kan saya tuh paling nggak mereka semangat gitu loh, ada semangatnya. Sudah mereka tuh kepemahamannya misalnya kurang, tetapi nggak ada semangat. Saya kepinginnya walaupun mereka anak-anak saya itu kurang pemahamannya, ya artinya tidak pintar banget gitu, tapi kan tidak dia semangat gitu loh. Mau nggak malah udah nggak bisa, lemas, diem aja, nggak ada gairah belajarnya. Ya ditanya sudah ngerti diam, ditanya lagi ngerti nggak, ya nggak jawab. Nah itu loh Pak, saya itu kepinginnya walaupun mereka itu dari dalam pemahaman dalam menerima pembelajarannya kurang, tapi mereka itu tetap ada rasa semangatnya. Tugas ya ayo ikut kerjakan, PR ya dikerjakan, terus kalau kerja misalnya kelompok ya ikut aktif. Nah kayak gitu loh Pak, saya menginginkannya. Oh iya, baik. Di sini yang saya tangkap memang harapan Ibu luar biasa. Jadi harapannya anak-anak itu semangat belajar meskipun dalam konsep ya tidak 100% mereka menerima, tetapi semangat anak-anak ini menjadi cerminan bahwa motivasi mereka itu tetap terus ada ya, meskipun dengan kondisi yang bermacam-macam tadi Ibu ya. Iya Pak. Nah, dalam bayangan Ibu nih, kalau harapan tersebut tercapai, bakal seperti apa sih kelas Ibu nanti? Ya pastinya kalau tercapai harapan saya, kelas saya itu pastinya ya menyenangkan ya Pak ya, memuaskan. Anak setiap saya ngasih materi, ketika saya ngajar, anak merespon dengan baik, terus semuanya aktif, terus semuanya juga bersemangat, motivasinya ada, terus apa namanya, terciptanya pembelajaran yang sama-sama aktif, anak-anak kreatif. Jadi pasti suasana pembelajaran di kelasnya sangat menyenangkan Pak, yang saya bayangan saya itu
materi yang saya sampaikan ya pastinya tersampaikan sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Walaupun misalnya nih tidak tercapai tujuan pembelajaran tidak secara keseluruhan, nah saya menginginkan paling enggak anak-anak saya yang pemahamannya kurang, mereka tuh memiliki motivasi itu, semangat gitu, semangat untuk sekolah gitu, tidak apa di kelas tuh hanya diem, kadang ya ditanya ya nggak jawab, kita nggak bisa menerka paham enggaknya, maunya apa. Dan saya tuh pinginnya ya, bayangan saya, harapan saya ya anak-anak itu ya motivasi, semangat dalam belajar gitu loh Pak. Betul. Jadi kalau ditanya tidak hanya diam saja, Iya. paham enggak sih anak-anak ini gitu ya. Nah, tadi kan Ibu sempat menceritakan pengalaman Ibu saat mengajar di mata pelajaran IPAS itu Bu ya. Nah, yang Ibu Ya. lihat sekarang ini saat mengajar IPAS itu situasinya seperti apa sih Bu? Situasinya ya anak yang aktif ya itu saja Pak. Nah, ada beberapa anak ya kurang lebih ya sekitar 5 atau 6 lah. Dia hanya tidak memberi respon ya, dia diam saja. Kalau bekerja kelompok ya dia hanya diam di tempat, tidak pernah mengutarakan pendapatnya, tidak mau mengerjakan juga tidak. Jadi apa ya itu semangatnya nggak ada gitu loh Pak, yang dilihat sekarang ini gitu. Dari jumlah murid saya kan sekitar 20. Nah itu sekitar 5-6 anak lah yang memang semangatnya kurang dalam belajar itu. Nah, dari ini kan 5 anak ini yang memang menurut Ibu benar-benar apa ya, tidak merespon sama sekali Bu ya. Apakah anak-anak ini maksud apa tidak, kan ini menjadi tantangan saat ini yang Ibu alami. Nah, yang ingin Ibu wujudkan ini apa terhadap 5 orang anak ini ya? Yang saya ingin wujudkan, saya paham Pak, dari 5 anak ini mungkin kemampuannya dia untuk menyerap pembelajaran, untuk menerima pembelajaran sangat lemah. Tetapi yang saya harapkan dari 5 anak ini semangat, rajin sekolah, walaupun tidak tahu dia bertanya, aktif, itu yang saya harapkan. Jadi apa namanya, semangatnya dalam belajar terlihat, itu yang saya harapkan. Walaupun saya ngerti anak 5 ini mungkin faktornya dia sulit untuk menerima pemahaman materinya. Jadi mungkin dia merasa apa ya Pak ya, ya sulit dalam menerima belajar. Jadi saya sih ngarepin paling nggak mereka itu semangat saja, sudah walaupun tidak kurang pemahamannya, dia kurang pintar lah, tidak pintar lah kalau bahasanya itu, tetapi dia seenggaknya semangat gitu loh Pak, tidak loyo di kelas, dia juga misalnya mau dikerjakan, ini sudah nggak bisa, PR nggak pernah kerjakan, tugas nggak dikerjakan. Nah saya harapannya ya mereka dari 5 ini semangatnya dulu gitu loh Pak, semangat, motivasi, nah itu. Kayaknya lesu kalau di dalam kelas itu Pak, apalagi kalau udah jam siang, udah. Ketambahan habis olahraga. Iya. Nah, dari 5 orang anak ini tentunya kan Ibu sudah pernah melakukan ya asesmen diagnostik ya. Kalau tadi yang sempat saya tangkap itu memang anak-anak ini cenderung kognitifnya kurang begitu Bu ya. Nah, selain kognitif kurang, barangkali Ibu menemukan tidak sih penyebab lainnya begitu? Barangkali pernah Ibu berbincang dengan orang tuanya, atau Ibu pernah berbincang dengan wali kelas sebelumnya gitu ya, yang barangkali itu juga menjadi akar masalah menyebabkan kelima anak ini berbeda dengan siswa-siswa lainnya gitu. Ya kalau dilihat ya Pak ya, dari latar belakangnya, saya tanya dengan guru-guru yang sebelumnya,
Itu juga faktor keluarganya yang kurang perhatian mungkin Pak. Kan rata-rata mereka tinggalnya sama mbahnya, yang Oh, ibunya pergi ke kerja, ada yang memang dia keluarga yang memang rata-rata ya itu kurang perhatian. Kadang dia memang posisinya bercerai keluarganya. Jadi memang tinggal sama mbahnya, ada yang tinggal sama budenya. Jadi memang mungkin tidak ada yang mengontrol dia untuk memberi support, memberi semangat, untuk memperhatikan. Mungkin itu yang melatar belakangi. Selain dia memang di dalam kognitifnya kurang, gitu Pak. baik. Jadi memang selain memang kognitif anak-anak ini ya memang rendah, ditambah dengan memang anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian penuh ya dari lingkungan terdekatnya, dari keluarganya. Selain itu, apakah memang ada faktor lain, Bu? Selain dari faktor memang kognitif dan faktor keluarga yang Ibu temukan, ada nggak faktor lainnya? Faktor yang lain ya mungkin ya karena dia tidak ada perhatian tadi ya Pak ya. Ya kayaknya males kayaknya Pak. Kayaknya itu. Kayaknya males. Jadi apa ya? Dia lebih senang bermain dan juga mungkin faktor lingkungan juga Pak. Ada yang memang tidak Lingkungan ya. mengenal lingkungan, dia kan lost control, akhirnya Iya. bertemu teman yang lebih usianya di atas dia, di atas anak tersebut. Jadi mungkin itu faktor lingkungan juga sehingga dia bergaulnya, ada beberapa anak yang memang bergaulnya dengan anak yang tidak sekolah. Jadinya kan mungkin jadi motivasi untuk sekolahnya juga berkurang karena namanya lingkungannya itu mempengaruhi. Kadang dia ada yang ada yang ada salah satu anak yang memang dia main, dia nginep tempat temennya, mungkin sampai pulangnya siang. Jadi ya gitulah, jadi kesiangan ya akhirnya sering nggak sekolah gitu. Iya, kompleks sekali sebenarnya masalahnya ini ya. Kalau misalnya saya ibaratkan seperti sekat ini, sekatnya tidak hanya satu tapi berlapis-lapis begitu Bu ya. Ini jadi tantangan Iya, Ibu ya. Nah, iya Pak. untuk mengatasi hal itu, apa sih yang Ibu perlukan? Yang saya perlukan tentunya keluarganya Pak, dukungan dari keluarganya. Dukungan dari keluarganya ya terutama kalau memang keluarganya ibunya masih ada yang beberapa keluarganya ibunya yang bekerja, itu saya sudah menghubungi, sudah menelpon, memberitahukan keadaan kondisi anaknya, ya, dan juga saya juga sudah menghubungi yang tinggal sama apa neneknya, mbahnya, itu ya sudah. Jadi nanti ketika saya menghubungi keluarganya, karena dia kan ikut sama mbahnya, ada tantenya. Ya nanti kalau didatangi, dihubungi, disampaikan begini, ya nanti dia sekolah lagi gitu. Oh Nanti iya. dapat paling sekolah beberapa hari, nanti enggak lagi. Jadi semangat itu ada dua anak Pak yang kayak gitu, yang selain memang ada yang beberapa anak yang tiga anak itu yang memang semangatnya enggak ada, cuman dia rajin. Temen yang dua ini yang memang dia, jadi sekolah itu apa ya? Kami udah sering sekali sampai saya udah datang terus mengutus tetangga guru yang terdekat nanti memberitahu ya memang faktor-faktor lingkungannya juga Pak yang memang membuat anak tersebut malas sekolah. Nah kayak kemarin sudah beberapa minggu nggak sekolah, didatangi oleh saya minta tolong karena saya sekolah jauh Pak posisinya, saya minta tolong dengan rekan saya untuk memberitahukan. Nah akhirnya besok Senin kemarin berangkat lagi. Nah padahal itu anak itu sudah sudah diberikan kenaikan, naik kelas itu kelas 6 ini percobaan gitu. Jadi memang sudah langkahnya saya sudah hubungi orang tuanya, keluarganya, bahkan sudah disampaikan di sekolah, dibahas. Baik, dari upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi,
memang sudah luar biasa ya, sampai dengan mendatangi rumahnya tidak hanya sekali, dan itu seperti obat itu ya. Iya, Begitu minum Pak. obat, sakitnya sembuh. Obatnya berhenti sebentar, kambuh lagi begitu ya. Iya. Ya sedangkan kita kan nggak boleh mengeluarkan siswa, Pak. Mengeluarkan siswa kita tidak Betul. boleh, Ya. kan? Makanya itu saya tetap berusaha gimana caranya anak ini tetap lulus sampai kelas 6 gitu loh. Iya. Jadi dari informasi yang Ibu sampaikan tadi, memang dari 3 penyebab ini, saya lebih merinci lagi, kemudian Ibu menjelaskan memang dari faktor keluarga dan juga faktor lingkungan, Bu, ya. Nah, menurut Ibu dari 2 hal tersebut, menurut Ibu nih, yang mau Ibu prioritaskan untuk segera diselesaikan yang mana dulu ini, Bu? Karena ini sudah kelas 6 ya Pak ya, kan saya ada 5 anak nih yang bermasalah tadi. Mungkin yang 3 anak ini saya hanya beri perhatian lah, perhatian yang memang saya secara pribadi yang saya selalu, karena anak 3 ini tetap rajin sekolah, cuman tidak ada motivasinya aja, semangatnya tidak ada. Mungkin nanti saya akan selalu mengajak berbicara, selalu menanyakan, selalu memberikan perhatian, untuk memberikan semangat, untuk mendorong, memberi motivasi. Nanti dan juga yang akan saya lakukan dari yang 3 anak ini, ya mungkin ya semualah. Tapi kan yang 3 ini yang memang rajin, tetapi dia memang kognitif saja, nggak ada semangatnya. Saya akan memberikan kayak berupa apa ya? Semangat sebagai doping dia aja. Le, nanti kalau memang kamu bisa sekolahnya dalam 1 bulan ini nggak ada alpanya, terus tetap mengerjakan tugas walaupun misalnya nilainya misalnya nggak bisa, yang penting nanya, nanti kamu Ibu berikan buku deh. Nah, gitu Pak. Jadi nanti dulu semangatnya. Tetapi kalau yang 2 ini saya tetap memberikan sama perhatian juga, tetapi kan karena memang ini udah luar biasa sekali kalau yang 2 ini. Jadi saya akan terus menjalin komunikasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya yang satu kerja di Jakarta, yang satu kerjanya di luar negeri. Jadi memang selalu berkomunikasi untuk membantu saya untuk selalu mengingatkan. Dengan pertama yang dia tinggal sama tante sama mbahnya. Jadi untuk gimana caranya saya selalu mengingatkan, menanyakan, misalnya dia nggak sekolah, nanti Faro hari ini nggak sekolah, kayak kemana gitu, nanti melalui WA, melalui telepon atau chat, itu nanti dia paling nggak ada informasi dari keluarganya. Itu yang sudah saya lakukan sih Pak. Dan nanti juga yang saya akan lakukan juga yaitu bentuk-bentuk perhatian kecil sehingga motivasinya muncul. Kalau saya kepinginnya motivasinya aja dulu, semangatnya aja dulu gitu loh. Iya. Nah, dari komunikasi yang sudah terjalin selama ini, menurut Ibu ya, dari 2 orang siswa ini ya, yang sepertinya paling ya, dalam tanda kutip, harus mendapatkan perhatian luar biasa dari Ibu, tanggapan keluarganya seperti apa, Bu? Tanggapan keluarganya sebenarnya sudah kewalahan juga loh Pak. Kewalahan juga dengan anaknya sendiri. Cuma tanggapannya ya sangat merespon dengan baik, ya merasa dibentuk perhatian dan juga menginginkan bagaimana caranya anak saya sampai lulus dulu Bu, sampai katanya gimana caranya Bu bantu anak saya lulus dulu SD. Jadi teman tanggapannya mereka betul-betul baik sekali responnya, dan juga support, karena mereka juga merasa kewalahan, artinya bingung gitu loh, karena ini udah kelas 6 kan tanggung gitu. Jadi kalau dari orang tuanya ya dari keluarganya sangat respon baik sekali, sangat mendukung, dan juga meminta kami jangan bosan-bosan gitu. Sebenarnya ya kami juga sebagai tenaga pendidik ya udah bosan sebenarnya, tapi ya kayak mana lagi kalau udah sering ditanya. Ini kejadian bener Pak, 2 murid saya ini, Faro
sama si Iqbal. Ya begitu, sekolahnya ya semaunya gitu. Tapi ya saya berusaha gimana caranya sampai lulus kelas 6 gitu. Nah, eh, selama ini sudah seberapa intens Ibu untuk berkomunikasi dengan keluarganya, atau jangan-jangan nih keluarganya juga sudah putus asa sehingga memutuskan untuk tidak merespon lah begitu ya? Kalau saya ketika anak itu tidak berangkat, saya selalu menghubungi keluarganya. Misalnya nanti keluarganya, oh iya si Faro memang sakit, oh sudah. Nanti kalau misalnya, ya saya ketika anak ini sudah tidak berangkat, ya selalu menghubungi Pak, memberikan menanyakan anak tersebut gitu. Ya, eh, upaya-upaya tersebut kan sudah dilakukan nih. Nah, ke depan ini Ibu pengennya seperti apa nih? Nah, tentunya Untuk kepengennya anak ini ya berubah Pak. Semangat belajarnya ada, rajin sekolah, terus sesuai dengan harapan orang tuanya dia sampai lulus, yaitu harapannya kami. Kalau dia sampai sudah rajin sekolah terus kan, kami juga tidak pusing ya Pak ya, guru ini absennya bersih, tidak kotor alpa terus. Jadi harapannya ya kami ya dari 3 anak ini, dari ke-5 anak ini ya semangat, motivasinya ada, terus sampai bisa lulus mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, dan yang 2 ini ya rajin sekolah, itu Pak harapan saya. Iya, selain upaya Ibu untuk menjalin komunikasi yang kuat tadi ya dengan kedua orang tua anak ini yang 2 ini, barangkali Ibu ada hal lain yang terpikirkan nih, ide apa nih? Karena untuk berupaya dengan orang tua kan sudah nih, meskipun hasilnya ya seperti minum obat tadi ya Bu ya, habis minum sembuh, gitu. Nanti jarak berapa lama lagi kambuh lagi penyakitnya. Nah, ini barangkali Ibu sudah memikirkan nih, apa yang akan Ibu lakukan setelah anak ini kemudian didatangi ke rumahnya, kemudian berbincang dengan orang tuanya. Anak ini kan pasti akan sembuh nih Bu. Treatment apa lagi nih menurut Ibu yang akan Ibu lakukan supaya anak ini tidak akan mengulang kembali kebiasaannya itu? Ya mungkin ya tadi tetap ya Pak ya, menjalin komunikasi dan selalu mengingatkan, dan juga saya meminta bantu dengan guru-guru yang lain juga Pak, untuk yang memang dekat dengan keluarganya, yang memang bertetangga, untuk selalu mengingatkan. Dan juga saya di sini ya akan tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, untuk tetap saling saling support, dan untuk peduli dengan anak tersebut. Saya menginginkan ya anak ini jangan sampai nggak sampai lulus kelas 6. Saya pengennya anak ini lulus sampai kelas 6. Bahkan kan kadang juga sih ada guru, udahlah Bu, biarin aja. Kadang ada seperti itu. Cuman saya tidak kan. Kadang kan ada orang guru kan yang lain enak dia nggak sekolah, nanti ketika sekolah langsung bisa lulus. Kasih dia teman-temannya begitu, ada itu dilema bagi saya. Tetapi kan saya menginginkan guru-guru itu ya tetap ada rasa empatinya, rasa pedulinya. Jadi tetap saya menjalin komunikasi dan untuk meminta mereka untuk membantu supaya anak tersebut sampai lulus gitu Pak, untuk saling membantu, yang terutama guru-guru yang dekat dari rumahnya. Luar biasa sekali. Nah, ini sepertinya rencana Ibu ini luar biasa. Nah, sampai di titik ini nih Bu, Ibu bagaimana melihat situasinya sekarang ini setelah kita melakukan obrolan ini? Ibu melihatnya seperti apa sekarang masalah yang Ibu hadapi ini? Yang saya lihat masalahnya sangat ini ya kompleks ya Pak ya. Menjadikan terutama menjadikan motivasi saya
Saya tidak akan putus asa, saya tetap terus mendampingi sampai anak-anak itu lulus, dan saya juga menyemangatkan diri lah Pak, memberikan motivasi dan juga memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk saling untuk mendukungnya, untuk membantu. Jangan sampai anak ini putus sekolah gitu loh. Betul sekali, saya setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, dan apa yang Ibu upayakan dan juga Ibu rencanakan ini mudah-mudahan bisa terwujud sesuai dengan harapan Ibu tadi ya. Anak-anak Iya, ini Pak. bisa lulus, tidak hanya lulus karena memang mereka sekedar memenuhi kewajibannya saja untuk hadir saja Bu ya, tetapi mereka memang hadir ke sekolahan dengan kesadaran penuhnya. Nah, baik, kita sudah sampai di akhir percakapan kita. Barangkali saya atau kita akan berjumpa lagi nanti di minggu depan atau di bulan depan kayaknya Bu ya. Kita akan buat janji lagi, dan saya juga tertarik ingin melihat atau mendengar perkembangan dari upaya Ibu yang sudah lakukan ini. Apakah dari kelima anak ini paling tidak ada 2 kelompok tadi ya, 3 memang sudah agak mending, tetapi yang 2 ini yang perlu menjadi perhatian penuh. Nah, ini, nah dari di akhir ini barangkali saya ingin 2 atau 3 kalimat yang bisa Ibu sampaikan di ruang diskusi kita ini sebagai rangkuman dari percakapan kita yang Ibu dapatkan. Yang saya dapatkan dalam kegiatan ini, ada pembicaraan ini, kita sebagai tenaga pendidik memang tidak boleh capek, Pak. Tidak boleh kenal capek. Tetap semangat, tetap mendampingi, selalu mendampingi anak-anak di dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kondisi anak, artinya kita selalu menuntun, mendampingi sesuai dengan harapan kita, anak-anak itu dapat menerima pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi artinya dari pembelajaran ini kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru ya harus selalu memberikan motivasi, selalu memberikan pendampingan kepada peserta didik kita, Pak. Intinya kalau saya jangan putus asa, semangat terus, Pak. 2 kalimat. Jangan putus asa, semangat terus. Itu kuncinya. Ya. Alhamdulillah Ibu, sepertinya untuk percakapan kita pada sore hari ini sudah cukup karena memang waktu juga sudah sore. Untuk itu, iya, satu lagi nih Bu. Gimana nih rasanya setelah ngobrol nih? Lega ya Pak ya, tersalurkan. Saya bisa berbagi dengan Bapak sedikit mengurangi masalah yang saya hadapi, dan juga saya juga mendapatkan beberapa setelah saya berbicara dengan Bapak, terbuka langkah apa yang saya ingin ambil, solusi apa yang saya ingin ambil, dan dari pembicaraan pada hari ini saya akan terus menjadi tenaga pendidik, menjadi guru yang terbuka dan penuh semangat, Pak. Amin. Mudah-mudahan semua ini bisa terwujud Ibu, dan kami doakan, saya doakan mudah-mudahan semua upaya yang dilakukan ini akan mendapatkan kemudahan dan hasilnya juga sesuai dengan harapan Ibu. Baik Ibu, terima kasih, dan sepertinya pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan nanti minggu depan atau bulan depan kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan obrolan kita ini. Ya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, gimana Pak Remanto sudah mengadakan coaching bersama Ibu Laili tadi ya. Nah, apa yang kira-kira rasakan setelah Bapak mendengarkan cerita dari Ibu Laili tadi, Pak? Iya,
dari percakapan yang sudah saya lakukan dengan Ibu Laili ini, saya merasa apa ya Bu, sedikit ada peningkatan lah, kepercayaan diri, kemudian saya mampu mendapatkan poin-poin dari apa yang disampaikan oleh Ibu Laili. Jadi memang selama ini sepertinya saya kurang memahami dari poin-poin pembicaraan dari Koci ya. Sehingga untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, saya kadang jadi bingung karena nggak dapat nih poin-poinnya gitu. Iya. Tapi dari tadi percakapan yang saya lihat ya, yang saya dengarkan, itu cukup baik ya Bapak ya. Bapak Miranto membuat Alhamdulillah. pertanyaan yang bisa membuat si Koci tergugah untuk menyampaikan eh, benar tadi kata Bapak Irwanto bahwasanya perlu identifikasi itu nggak cuma satu. Ya, tadi kan Mm-mm. dengan begitu Ibu Laili tadi bisa menceritakan semua permasalahan-permasalahan. Di situ saya melihat Bapak Miranto juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tantangan bagi Pak Miranto, tapi Pak Miranto saya lihat juga sangat bagus di sini ya, sehingga si Koci pun ya merasa bisa lega ya setelah bercerita sama Pak Miranto. Nah, untuk kedepannya nih Pak, tadi Bapak sudah bisa juga menangkap apa yang diinginkan oleh si Koci ya Pak ya. Mm-mm. Kira-kira Pak, apa yang akan Bapak tingkatkan lagi untuk agar melakukan coaching ini lebih baik lagi Pak? Iya, yang saya belum mendapatkan feel bagus itu kayaknya saat membantu Koci dalam merumuskan tindak lanjut Bu ya atas permasalahan yang sudah ia sampaikan itu. Saya kurang begitu mampu mengeksplor ide dari Koci untuk menemukan jalan keluarnya gitu ya, menuntun untuk menemukan ide-ide supaya permasalahan yang dialami itu ada opsi yang cukup banyak untuk membantu memecahkannya itu. Jadi di sini tadi Bapak belum merasa belum ya Pak ya, belum menemukan Ya, gitu ya Pak masih ya. kurang maksimal itu Bu saya Nah, untuk langkah apa Pak? menggali. Nah, Langkahnya seperti apa Pak yang kira-kira akan Bapak ambil Pak Wiranto untuk sepertinya saya perlu mendalami kembali untuk bagaimana membuat pertanyaan supaya Koci itu mampu mengeluarkan idenya ya terhadap permasalahan yang ia hadapi sendiri ya. Karena coach ini kan tugasnya hanya membimbing aja ya, membimbing dengan pertanyaan supaya coachnya itu kan menuju ke arah yang benar begitu Bu ya. Nah ini tentunya harus banyak membaca literasi dan juga saya akan menyimak beberapa video barangkali yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita dalam menuntun Koci saat menemukan ide-ide atau pemecahan masalah. Barangkali itu, Bu. Nah, jadi di sini Bapak akan berusaha untuk meningkatkan cara untuk membuat apa namanya mengidentifikasi dari permasalahan yang dilakukan si Koci agar menemukan penyelesaian permasalahannya. Nah, Betul. kira-kira seperti apa ya kompetensi yang spesifik yang ingin ditingkatkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Eh, Secara spesifik sih, mudah-mudahan saya bisa apa ya, membuat pertanyaan itu tidak terlalu bertele-tele Bu ya, langsung to the point gitu dan Koci itu langsung nyambung ngeh dengan Ya, maksud yang saya sampaikan. terima kasih ya Bapak ya, Pak Wiranto yang sudah Sama-sama Ibu. buat kegiatan untuk coaching sehingga semuanya bisa berjalan. Si coaching pun, si coach yang di coach juga bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi ya dalam melakukan Amin. sebagai coach seperti itu ya Pak ya. Amin. Terakhir ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Ini saya putus dulu Bu ya. Ya.
Oke, mari minum dulu.